Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ami-ami belalang kupu-kupu, sholat rame-rame kelompok 5 paling seru. Kelompok 5, sarangye. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai artikel ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 5, yaitu ada Salsabila Septianingrum, Akmarina Khairunisa, Kina Candisalaya, Nurdiana Putri Winarsi, Fatia Roshida, dan Paskalina Egana. Baik, selanjutnya langsung saja kita simak materi terkait artikel ilmiah. Menurut Protowijoyo, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta secara umum dan ditulis berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Artikel ilmiah dapat juga didefinisikan sebagai penelitian karya ilmiah yang diperpendek atau diperingkas penyajiannya. Seseorang dapat membuat artikel ilmiah jika ia sudah melakukan atau memiliki penelitian terkait karya ilmiah. Artikel ilmiah itu bisa dibuat dari hasil penelitian lapangan dan laboratorium, termasuk juga bengkel kerja. Baik, saya akan membacakan tentang ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu pengetahuan yang memenuhi kaidah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang kedua, mengacu pada evidensi dan fakta. Yang ketiga, dapat dikaji ulang dan digeneralisasikan. Yang keempat, memenuhi standar organisasi tulisan akademik. Yang kelima, menggunakan bahasa resmi atau bahasa ilmiah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Judul artikel ilmiah harus memiliki orisinalitas yang tinggi agar mampu menarik pembaca. Dan ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang penulis artikel ilmiah. Yang pertama tadi yaitu harus memiliki orisinalitas yang tinggi. Yang kedua, judul relevan dengan isu yang mutakhir. Yang ketiga, judul memiliki nilai urgensi yang tinggi. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan singkat yang mengenai isi pada suatu artikel tersebut. Abstrak berfungsi agar pembaca dapat memahami secara garis besar artikel ilmiah tersebut. Dan yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan dalam artikel ilmiah ialah hal yang melatar belakangi suatu penelitian itu dilakukan. Pada pendahuluan di artikel ilmiah ada 3, yaitu pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga adalah manfaat. Keempat adalah landasan teori. Landasan teori adalah jikan tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan strategi penelitian dalam mendesain, mengolah, menganalisis, dan memaparkan hasil penelitian. Analisis dan diskusi hasil pembahasan. Analisis berkaitan dengan data utama yang dianalisis oleh peneliti. Simpulan merupakan hasil menyimpulkan berdasarkan pada paparan sebelumnya. Daftar rujukan. Daftar rujukan adalah pustaka yang dirujuk oleh penulis. Jenis-jenis artikel ilmiah itu ada 6. Yang pertama, makalah. Yang kedua, artikel. Yang ketiga, paper. Yang keempat, skripsi. Yang kelima, tesis. Dan yang keenam, disertasi. Sini saya akan menjelaskan tujuan menulis artikel ilmiah. Yang pertama, melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian. Yang kedua, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, melatih untuk menyampaikan gagasan berdasarkan fakta dalam bentuk artikel ilmiah. Yang keempat, menambah pengetahuan dan wawasan untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mampu menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan artikel ilmiah. Yang keenam, mampu mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang ditulis.